Товарищи офицеры. Rekan-rekan terhormat, hari ini dalam rapat Dewan Tahunan yang diperluas, Anda harus mengevaluasi hasil kerja pada tahun 2024. Tentu saja kita juga akan membahas tugas-tugas jangka pendek. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan personel Kementerian Dalam Negeri atas pendekatan mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas resmi mereka. Saya ingin secara khusus menyebut mereka yang bertugas di Donbas, Novorossiya, dan Oblast Kursk. Dalam kondisi yang sulit Anda bekerja dengan penuh martabat dan secara profesional melakukan segala yang Anda bisa untuk membantu masyarakat, melindungi hukum dan ketertiban, memastikan kerja harian yang teratur dari unit-unit teritorial, dan beban kerja mereka sangat berat. Dengan demikian, tahun lalu, proses penerbitan paspor bagi penduduk di wilayah-wilayah yang dibebaskan dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhia, hampir sepenuhnya selesai. Rekan-rekan yang terhormat, hari ini penting untuk meningkatkan kerja departemen di semua bidang untuk mengkonsolidasikan tren positif yang telah Anda capai. Pertama-tama ini menyangkut jaminan keamanan warga negara, perlindungan kesehatan kehidupan dan properti masyarakat. Dengan demikian, tingkat pengungkapan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian meningkat. Kejahatan jalanan juga menurun secara umum. Saya ingin mencatat bahwa kita telah berhasil mengurangi jumlah apa yang disebut residivisme, yaitu ketika mereka yang telah dihukum melakukan kejahatan lagi. Area tanggung jawab. Anda juga mencakup isu-isu penting terkait perlindungan anti-teroris pada fasilitas infrastruktur sosial dan transportasi, serta tempat-tempat berkumpulnya massa. Saya meminta Anda untuk memberikan perhatian khusus pada bidang ini, termasuk selama perayaan yang akan datang untuk memperingati 80 tahun kemenangan besar. Selanjutnya, berkat upaya bersama dari badan-badan pemerintah, sistem pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja kerja pencegahan dari Kementerian Dalam Negeri, tingkat kejahatan remaja menurun. Dalam 10 tahun terakhir, angka ini telah berkurang lebih dari 2 kali lipat. Saya pikir ini adalah hasil dari kerja yang ditargetkan ke arah ini. Kita harus terus melakukan segala cara untuk melindungi kaum muda dari ancaman kriminal, dari keterlibatan dalam aktivitas ilegal, termasuk dalam bisnis narkoba dan kejahatan dunia maya. Sehubungan dengan ini, saya meminta Anda untuk memberikan perhatian tambahan pada pengungkapan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, terutama karena tahun lalu sayangnya, jumlah mereka terus meningkat dan kerugiannya melebihi 200 miliar rubel. Terlebih lagi, hampir seperempat dari orang yang tertipu yang menjadi korban adalah pensiunan. Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa tingkat pengungkapan kejahatan semacam ini juga sayangnya menurun dan berada di sekitar 23%. Tentu saja, kita memahami bahwa para penjahat mencari dan menggunakan peluang baru, tetapi pihak berwenang juga harus menanggapi ancaman-ancaman ini dengan tepat. Tugas Anda dalam kerjasama dengan departemen terkait lainnya, metode baru yang lebih efektif untuk memerangi ancaman ini, termasuk dalam kerangka sistem terpadu. Sistem seperti itu sedang dibuat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Rusia, perjuangan melawan perdagangan narkoba ilegal harus sama agresif dan konsisten. Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan FSB, Dinas Bea Cukai Federal, dan lembaga khusus lainnya, harus lebih aktif mengidentifikasi pengedar narkoba, menekan perdagangan narkoba termasuk perdagangan narkoba lintas batas, dan meningkatkan mekanisme untuk memerangi iklan agresif dan platform penjualan narkoba di bidang digital. Rekan-rekan yang terhormat, Kementerian Dalam Negeri menghadapi tantangan serius di bidang migrasi. Prioritas di sini adalah keamanan masyarakat dan warga negara, melestarikan identitas budaya kita. Saluran migrasi ilegal harus dihentikan menggunakan alat kontrol migrasi modern secara lebih aktif. Semua instruksi terkait hal ini sudah diberikan.
Menteri dan saya telah membahas isu ini berkali-kali, dan kami baru saja menyentuhnya sekarang. Saya pikir kita perlu memperkuat kerja di sini, termasuk memberikan perhatian administratif yang lebih besar. Selain itu, seperti yang telah kita sepakati, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan layanan terkait lainnya perlu mempelajari kemungkinan-kemungkinan untuk meninggalkan kartu migrasi berbasis kertas dan beralih ke otorisasi elektronik bagi orang-orang dari luar negeri. Izinkan saya menekankan inovasi-inovasi ini dan lainnya harus tercermin dalam konsep kebijakan migrasi negara yang perlu diadopsi tahun ini secepat mungkin. Dan tentu saja kita harus mengembangkan mekanisme yang ada untuk mendukung kembalinya para compatriots kita ke tanah air, serta orang asing yang berbagi nilai-nilai tradisional, ingin tinggal dan bekerja di negara kita, dan terutama jika mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dan dibutuhkan ekonomi kita. Tugas penting dari lembaga-lembaga dalam negeri adalah tetap memerangi ekstremisme, intoleransi nasional dan agama radikalisme militan yang agresif merupakan ancaman bagi persatuan dan kohesi rakyat Rusia yang multinasional. Anda dan saya memahami ini dengan baik, kedaulatan kita pada akhirnya dan bahkan integritas wilayah negara. Saya mengharapkan dari Anda respons yang paling tegas dan cepat terhadap kejahatan semacam itu. Di sini penting untuk menggunakan semua instrumen, termasuk kerja pencegahan, dialog dengan lembaga masyarakat sipil, asosiasi keagamaan, rencana pembangunan jangka panjang dan berskala besar untuk Rusia membutuhkan keamanan ekonomi yang handal, dan oleh karena itu kerja sistematis untuk membersihkan sektor ekonomi dan sektor keuangan dari skema kejahatan dan skema pencucian uang. Kita tidak boleh melambatkan perjuangan melawan segala bentuk korupsi. Saya ingin mengulangi sekali lagi, korupsi menghambat perkembangan ekonomi kita. Bidang sosial, pasar tenaga kerja, berdampak negatif pada bisnis dan iklim investasi. Perhatian khusus harus diberikan untuk mencegah upaya pencurian dana anggaran selama pelaksanaan pesanan pertahanan negara dan proyek-proyek nasional, serta program pembangunan kita lainnya. Di sini penting tidak hanya untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan tertentu, tetapi juga untuk dengan cermat bersama dengan kolega dari otoritas federal, regional, dan kota, mengidentifikasi area masalah, risiko dalam undang-undang dalam praktik manajemen, untuk menghilangkan prasyarat atas kejahatan semacam itu. Seperti sebelumnya, keselamatan jalan membutuhkan perhatian serius. Ada dinamika positif di sini. Itu benar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kolega yang terlibat dalam pekerjaan ini. Selama 20 tahun, jumlah orang yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas telah berkurang lebih dari 2 kali lipat. Tetapi banyak warga kita yang tewas dan terluka dalam kecelakaan lalu lintas, termasuk, sayangnya, anak-anak. Oleh karena itu, perlu untuk memikirkan solusi tambahan untuk modernisasi, teknis jalan, manajemen, lalu lintas, dan pencegahan kecelakaan. Pada tahun 2030, tingkat kematian dalam kecelakaan lalu lintas harus dikurangi setidaknya setengah lagi. Target ini telah ditetapkan, dan kita perlu secara konsisten bergerak menuju itu, dan Anda harus secara konsisten melakukannya. Sebagai penutup, saya akan membahas satu isu yang sangat penting lainnya. Saya tahu bahwa dalam sistem Kementerian Dalam Negeri, terutama di tingkat dasar, kekurangan personel semakin meningkat. Menteri terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, dan masalahnya tentu saja kompleks sistem yang membutuhkan solusi di semua bidang. Maksud saya memperkuat jaminan sosial, meningkatkan gaji staf. Itu harus, tentu saja seperti yang dikatakan dalam kasus seperti ini, mampu secara kompetitif, dan tentu saja solusi perumahan dan masalah sosial lainnya. Saya meminta pemerintah bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan proposal konkret mengenai semua masalah ini dan mengajukannya untuk dipertimbangkan. Harus diakui bahwa isu-isu ini sudah matang. Saya ulangi, Menteri terus-menerus mengangkat isu-isu ini. Rekan-rekan terhormat, warga kita mengharapkan bahwa Anda akan melanjutkan dengan itikat baik untuk menyelesaikan tugas yang ditetapkan. Saya yakin bahwa Anda pasti akan membuktikan kepercayaan warga kita ini. Tentu saya berharap Anda sukses, sehat, dan segala yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Tugas-tugasnya sangat besar, terutama saat ini.
Sekali lagi, saya ingin mengakhiri dengan apa yang saya mulai secara umum. Sistem Kementerian Dalam Negeri memenuhi tugas-tugas yang dihadapinya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda untuk semua ini. Vladimir Kolokoltsev yang terhormat, terima kasih banyak untuk laporan rinci Anda. Terutama tidak ada yang perlu ditambahkan di sini. Saya hanya akan mengatakan di akhir bagian ini 2 atau 3 kata sebagai penutup dari bagian pekerjaan Anda ini. Bahwa negara kita hidup bekerja dan berjuang untuk masa depannya melalui tahap yang sangat sulit, penting dari sejarahnya dan tahap perkembangannya. Kita akan segera merayakan peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Patriotik Besar. Banyak profesional yang duduk di ruangan ini. Kalian semua tahu dengan baik apa itu. Tindakan yang telah diambil di ibu kota Uni Soviet, di Moskow dan secara umum di seluruh negeri untuk memastikan keamanan selama Perang Patriotik hebat. Dalam hal itu, untuk memastikan keamanan, perlindungan warga negara, sarana transportasi, infrastruktur kritis. Kita semua mengetahuinya dengan baik. Saya tidak mengatakan bahwa kita perlu menerapkan hal yang sama persis. Metode kerja, sebagaimana diterapkan, termasuk Badan Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 1941 atau 1942 ini tidak perlu dilakukan. Situasinya benar-benar berbeda. Namun demikian, dalam kondisi konflik bersenjata yang dipaksakan kepada kita, pelaksanaan operasi militer khusus, seluruh ranah penegakan hukum dan mata rantai kuncinya, Kementerian Dalam Negeri, harus tentu saja mendasarkan semua kegiatannya pada ancaman-ancaman ini yang pasti muncul dalam situasi saat ini. Ketertiban, disiplin, dan kepatuhan ketat terhadap hukum harus benar-benar dijamin dan dipastikan. Tidak boleh ada kelonggaran dalam hal apapun, di bidang aktivitas apapun. Anda semua adalah orang-orang berseragam, sama seperti prajurit kita yang melakukan tugasnya demi tanah air pada garis depan pertempuran. Tetapi Anda memiliki tugas Anda sendiri. Dan segala yang kita lakukan, baik di garis depan maupun di sini, harus tunduk pada satu logika dan satu tujuan. Dalam kemenangan, harus tunduk pada pencapaian, melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita, memastikan keamanan negara dan masa depan Rusia. Saya ingin menegaskan sekali lagi, kita memiliki tujuan bersama, dan semua pekerjaan kita harus tunduk pada satu logika, mencapai tujuan yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Saya sangat mengandalkan Anda, serta semua warga Rusia, dan semoga sukses. Terima kasih banyak.